Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang Islam di Vietnam. Nah, sejarah dan perkembangan dengan keunikan. Presentasi ini menyelami perjalanan Islam yang panjang dan unik di Vietnam dan kedatangan awal hingga komunitas Muslim Cham yang gigih hari ini. Mayoroti mayor mayoritas tantangan dan kontribusi mereka dalam masyarakat modern. Selanjutnya, tentang jejak awal kedatangan Islam di Vietnam dari abad ke-7 hingga ke-17. Nah, abad ke-7 itu membahas tentang pedagang Arab. Islam pertama kali tiba melalui rute laut dengan pedagang dan pelaut Arab, Persia, dan India yang berlabuh di pelabuhan Kerajaan Champa. Abad ke-10 yaitu pengaruh Champa, yakni pengaruh Islam mulai menguatkan di kalangan masyarakat Cham, salah satu kelompok etnis utama di wilayah tengah dan selatan Vietnam saat itu. Abad ke-15 yaitu perkembangan kerajaan. Islam menjadi agama yang dianut oleh sebagai bangsawan dan penduduk umum Champa. Namun, Islam di Champa memiliki karakteristik unik yang bercampur dengan tradisi lokal. Dan ke-17 itu adalah migrasi dan integrasi. Setelah jauhnya Champa, komunitas Muslim Cham bermigrasi ke wilayah selatan, yaitu Delta Mekong, dan mulai berintegrasi secara bertahap dengan budaya Vietnam. Nah, jadi penyebab Islam di Vietnam pada masa awal ini bersifat damai, terutama berkat pedagang dan interaksi budaya. Selanjutnya itu ada komunitas Muslim Cham, yaitu penjaga tradisi Islam di Vietnam. Jadi, dua aliran utama Cham itu, yang pertama ada Cham Bani, yang maksudnya itu Islam sinkretik. Nah, mayoritas berada di wilayah tengah. Mereka mempraktikkan bentuk Islam yang mencampurkan ajaran Al-Quran dengan ritual dan tradisi Hindu Cham kuno. Yang kedua itu ada Cham Islam, yaitu Islam Ortodoks. Nah, ditemukan terutama di selatan, itu An Giang Ho Chi Minh City, yaitu mereka mengikuti praktik Islam yang lebih dekat dengan aliran sungai global. Nah, meski jumlah kecil, komunitas Cham memainkan peran sentral dalam menjaga barisan Islam di negara yang mayoritas penduduknya beragam budaya ini. Selanjutnya itu ada peran dan kontribusi Muslim dalam masyarakat Vietnam. Jadi yang pertama itu ada kontribusi ekonomi. Nah, banyak Muslim Cham terlibat dalam sektor perdagangan, kerajinan tangan tradisional, tenun sutra, dan pertanian berkontribusi pada ekonomi lokal. Yang kedua itu pewarisan budaya, di mana komunitas Muslim memperkaya mozaik budaya Vietnam melalui bahasa. Jadi Cham arsitektur masjid dan festival keagamaan yang unik. Dan yang ketiga itu jembatan internasional. Nah, sebagai bagian dari umat Muslim global, mereka memelihara hubungan dengan negara-negara Muslim lain, mengingatkan citra pluralistik Vietnam. Jadi kehadiran komunitas Muslim Cham adalah bukti keragaman dan toleransi budaya di Vietnam selama berabad-abad. Selanjutnya itu masuk ke tantangan dan peluang perkembangan Islam modern di Vietnam. Nah, di sini ada gambar di mana ada kebebasan beragama, ada akses pendidikan agama, ada pembangunan ekonomi, identitas budaya agama, modernisasi seimbang, dan pemberdayaan komunitas, serta ada pelestarian budaya. Jadi tantangan utama itu ada 4. Yang pertama itu ketidakseimbangan ekonomi dengan mayoritas miskin. Yang kedua itu
erosi budaya Cham akibat modernisasi dan urbanisasi. Yang ketiga itu keterbatasan dalam pendidikan agama formal. Dan yang keempat itu menjaga keseimbangan antara tradisi lokal, Bani, dan ortodoksi global Islam Sunni. Selanjutnya itu ada peluang masa depan. Yang pertama itu ada peningkatan dukungan pemerintahan terhadap pelestarian budaya etnis dan minoritas. Yang kedua itu ada akses yang lebih mudah ke informasi dan pendidikan Islam global. Dan yang ketiga itu ada pemanfaatan peristiwa budaya untuk mempromosikan warisan Cham. Dan yang keempat itu ada peningkatan peran pemuda Cham dalam kepemimpinan komunitas. Selanjutnya itu ada komunitas praktis keagamaan dan budaya Muslim di Vietnam. Nah, di sini ada gambar-gambar dan ada arsitektur masjid unik, yaitu Masjid Cham seringkali menggabungkan elemen tradisional Asia Tenggara berbeda dari gaya Timur Tengah mencerminkan akulturasi budaya. Yang kedua ada praktik Bani, yaitu Cham Bani memiliki imam ritual dan memiliki kalender tersendiri yang berbeda dari Islam Sunni, yaitu puasa mereka sering lebih pendek dan mereka menghormati leluhur. Selanjutnya itu ada perpaduan ritual. Nah, di beberapa wilayah, ritual keagamaan Islam bercampur dengan unsur-unsur kepercayaan Hindu, Cham, dan animisme, yaitu menciptakan kepercayaan yang sangat khas. Selanjutnya itu masuk ke kesimpulan. Nah, masa depan Islam di Bumi Naga ada 3 pilar masa depan, yaitu perkembangan Islam di Vietnam akan bertumpu pada 3 pilar utama, yaitu pelestarian budaya Cham, integrasi sosial ekonomi yang lebih baik, dan dialog antara agama yang berkelanjutan. Nah, di sini ada 3. Yang pertama itu penguatan komunitas dan pendidikan. Yang kedua itu pengakuan atas keragaman agama dan etnis. Dan yang ketiga itu menjadi jembatan antara budaya Vietnam dan dunia Islam. Meski Islam adalah agama minoritas di Vietnam, sejarahnya yang kaya dengan kontribusi masyarakat Cham menjaminkan Islam akan terus menjadi bagian integral dari identitas nasional Vietnam. Oke, baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.